Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Pak Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengubah bentuk pecahan biasa ke campuran ataupun sebaliknya, kali ini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi desimal ataupun sebaliknya, kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan bentuk-bentuk pecahan? Kemarin ada 4 ya. Ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama 1/10, desimalnya adalah 0,1. Kemudian yang kedua 25/100, desimalnya adalah 0,25. Contoh ketiga 0,325, pecahan biasanya adalah 325/1000 atau disederhanakan lagi menjadi 13/40. Lalu bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya? Oke, sebelum kita mengubah pecahan biasa menjadi desimal, kita harus mempelajari beberapa konsep, yaitu adalah kita mengenal konsep persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Perhatikan contoh berikut. 1/10, desimalnya adalah 0,1. Jika penyebutnya angka 10, maka di belakang koma ada satu angka. Perhatikan contoh kedua. 3/10, desimalnya adalah 0,3. Jika penyebutnya angka 10, maka di belakang koma ada satu angka. Kemudian angka ini mengikuti dari pembilang. Kalau di sini 3, berarti di belakang koma juga 3. Kalau di sini 1, di belakang koma juga 1. Oke, sekarang kita ke konsep perseratusan. 3/100, berarti nanti di belakang koma ada 2 angka. Per 100, ingat di belakang koma nanti ada 2 angka. Lalu bagaimana cara menulisnya? Padahal di sini pembilangnya cuma ada 1 angka. Perhatikan cara menulisnya. Kita tulis dulu 0, kemudian kita tulis angka 3. Pembilangnya 3, kita tulis 3. Supaya di belakang koma ini ada 2 angka. Supaya di belakang koma ada 2 angka, kita tuliskan angka 0 di depannya. Nah, jadi jawabannya 3/100, bentuk desimalnya adalah 0,03. Perhatikan contoh selanjutnya. 30/100, di belakang koma karena per 100 berarti nanti ada 2 angka dan pembilangnya sudah 2 angka, berarti kita nanti tinggal menuliskan saja 0,30 karena 30 ini sudah 2 angka. Oke, kita lanjutkan ke konsep perseribuan. 3/1000, kira-kira berapa ya desimalnya? Oke, caranya sama. Kita tulis dulu 0, kemudian di belakangnya kita tulis 3 angka. Padahal di sini cuma ada 1 angka. Kita tulis dulu 3-nya. Kemudian karena per 1000 itu harus 3 angka di belakang koma, maka kita tambahkan 0. Kita tambah lagi 0. Nah, jadi jawabannya 3/1000, desimalnya adalah 0,003. Nah, ini sudah ada 3 angka di belakang koma. Kita contohkan lagi. 33/1000, berapa ya desimalnya? Oke, kita tulis dulu 0, kemudian angka 33 kita tuliskan dulu. Agar menjadi 3 angka di belakang koma, maka kita harus menambahkan 0 di depannya. Ingat ya, di depannya, jangan di belakangnya. Kita tuliskan angka 0 di depannya. Oke, bagaimana? Kalian sudah paham perbedaan antara konsep persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan?
Kalau sudah paham, kita lanjutkan cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Anak-anakku semuanya, perhatikan catatan penting yang ada di sini. Silahkan kalian salin di buku tulis dan kalian gunakan untuk belajar di rumah. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa dan menjadi desimal? Langkah pertama adalah kita mengubah penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000, tergantung dari penyebutnya. Jika penyebutnya angka 2, maka kita kalikan 5 agar hasilnya menjadi 10. Kalau angka 5, kita kalikan 2 agar hasilnya 10. Kalau penyebutnya angka 4, kita kalikan dengan 25 agar hasilnya 100. Kalau penyebutnya 25, kita kalikan 4 agar hasilnya 100. Dan kalau penyebutnya 20, kita kalikan 5 agar hasilnya juga 100. Kemudian kalau penyebutnya 8, nah kita kalikan dengan 125 agar hasilnya 1000. Nah, untuk lebih paham, silakan perhatikan contoh berikut ini. Berapa desimal dari 1/2? Perhatikan di sini, karena penyebutnya angka 2, maka kita harus kalikan dengan angka 5. Penyebut kita kalikan dengan angka 5, maka pembilang juga harus kita kalikan dengan angka 5. Oke, jawabannya adalah 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, ini sudah menjadi konsep persepuluhan. Kalau sudah menjadi konsep persepuluhan, kita tinggal mengubah menjadi desimal. Jawabannya adalah 0,5. Persepuluhan, di belakang koma ada satu angka. Angka 5 kita pindah, jawabannya berarti 0,5. Atau contoh berikut ini, 3/5. Kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 5. Supaya bisa 10, berarti kita harus kalikan dengan 2. Penyebutnya kita kalikan dengan 2, pembilang kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 6/10. Ini sudah menjadi konsep persepuluhan. Dibuat desimal, jawabannya adalah 0,6. Oke, kita lanjutkan ke konsep yang per seratusan. Perhatikan contoh berikut. 3/4. Kita perhatikan penyebutnya angka 4. Angka 4 kita kalikan dengan 25 agar hasilnya 100. Penyebut kita kalikan 25, kemudian pembilang kita kalikan juga dengan angka 25. Hasilnya adalah 75/100. Nah, ini sudah konsep per seratusan. Kita tinggal merubah saja menjadi desimal. Kita tuliskan 0,75. Ingat, konsep per seratusan di belakang koma harus ada 2 angka. Nah, di sini sudah ada 75, berarti ini sudah 2 angka di belakang koma. Kita lanjutkan contoh kedua. 3/20. Kita lihat penyebutnya langsung. 20 supaya menjadi 100, kita kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5. Kemudian pembilang juga kita kalikan 5. Hasilnya adalah 15/100. Ini sudah menjadi konsep per seratusan. Kita rubah menjadi desimal, yaitu adalah 0,15. Oke, kita lanjutkan konsep per seribuan. 3/8. Perhatikan penyebutnya angka 8. Angka 8 kita kalikan dengan 125 agar hasilnya 1000. Oke, penyebut kita kalikan dengan 125, pembilang kita kalikan dengan 125, hasilnya 375/1000. Nah, ini sudah menjadi konsep per seribuan. Ingat, konsep per seribuan di belakang koma ada 3 angka, berarti kita tinggal menulis saja
0,375. Kita pindah ke sini 0,375. Bagaimana? Sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi desimal? Kalau sudah bisa, sekarang kita lanjutkan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sama seperti yang di awal tadi, di sini juga ada catatan penting yang harus kalian salin di buku tulis. Cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang langkah pertama, mengubah desimalnya menjadi per sepuluhan atau per seratusan atau per seribuan. Kemudian langkah kedua, sederhanakanlah pecahan tersebut. Untuk lebih mudah, perhatikan contoh berikut. 0,5 kita rubah menjadi konsep per sepuluhan. Kenapa per sepuluhan? Karena di belakang koma ada satu angka, berarti konsep ini adalah konsep per sepuluhan. Kita tuliskan 5/10. Konsep persepuluhan dari 0,5 adalah 5/10. Kalau sudah, kita sederhanakan. Ingat, kemarin kita sudah belajar cara menyederhanakan pecahan, yaitu dengan membagi pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Kita sederhanakan 5/5, kemudian 10 kita bagi juga dengan angka 5, hasilnya adalah 1/2. Jadi bentuk pecahan biasa 0,5 adalah 1/2. Kita perhatikan contoh selanjutnya. 0,25. Perhatikan 0,25, karena di belakang koma ada dua angka, berarti ini adalah konsep per seratusan. Kalau kita buat pecahan biasa menjadi 25/100. Kemudian langkah kedua yaitu kita menyederhanakan pecahan. Kita bagi dengan angka yang sama agar didapatkan pecahan yang paling sederhana. Oke, kita bagi dengan angka 5, kemudian penyebutnya kita bagi dengan angka 5, hasilnya adalah 5/20. Kira-kira pecahan ini bisa disederhanakan lagi enggak ya? Oh iya, masih bisa. Maka kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka 5, kemudian bawah juga kita bagi dengan angka 5, hasilnya adalah 1/4. Jadi pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Atau kita menggunakan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua, kita tentukan pecahan biasanya. Kalau sudah kita sederhanakan, langsung kita bagi dengan angka 25. Pembilang kita bagi 25, penyebut kita bagi dengan angka 25, hasilnya adalah 1/4, sama ya. Jadi cara yang atas ini lebih panjang, cara yang bawah lebih pendek. Silakan anak-anakku semuanya pilih kira-kira mana cara yang mudah bagi kalian. Oke, sekarang contoh ketiga. 0,125. Kira-kira ini konsep apa ya? Persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan? Nah, betul sekali. Karena di belakang koma ada 3 angka, berarti ini adalah konsep perseribuan. Berarti kita tulis 125/1000. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 25, bawahnya kita bagi dengan angka 25, hasilnya adalah 5/40. Kita sederhanakan lagi, masih bisa. Oke, sederhanakan lagi, masih bisa. Kita bagi lagi, bagi 5, kemudian penyebutnya kita bagi 5, hasilnya adalah 1/8. Jadi bentuk pecahan dari 0,125 adalah 1/8. Oke, bagaimana? Sudah bisa mengubah desimal menjadi pecahan biasa? Ingat catatan-catatan penting yang Pak Guru berikan, silahkan ditulis di buku tulis supaya kalian bisa belajar sewaktu-waktu dengan mudah. Oke, kalau sudah bisa mengubah pecahan biasa menjadi desimal ataupun desimal menjadi pecahan biasa, sekarang kita coba latihan soal.
Kerjakanlah latihan soal berikut ini di buku tulismu. Ada 10 soal. 5 soal yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kemudian 5 soal yang kedua, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Silakan dikerjakan di buku tulismu. Selamat mengerjakan. Semoga tidak ada kesulitan. Kalaupun ada kesulitan, silakan tanya kepada orang tua kalian atau tanyakan ke Bapak Ibu guru. Pak Guru, cukupan sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.